Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitri Madanti, Donanila Firdaus, dan Nina Mulia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai rangka konseptual suatu model. Rangka konseptual menurut FASBI yaitu suatu model pertama yang disusun yang berisi penjelasan, penalaran, dan argumen yang dipakai untuk belajar tentang teori akuntansi. Isi dari rangka konseptual FASBI ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan, bisnis dan juga non-bisnis. Yang kedua, ada karakteristik kualitatif informasi. Yang ketiga, ada elemen statement keuangan. Yang keempat, pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Pemakai laporan bisa owner, leader, supplier, investor, creditor, financial analyst, and officer, teacher, student, public, dan lain sebagainya. Untuk kepentingannya, bisa untuk pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk masalah dalam laporan keuangan, yang pertama siapa yang dituju, yang kedua apa saja kepentingannya, yang ketiga seberapa banyak atau luas informasi yang dibutuhkan, yang keempat sumber informasi yang tersedia dan seberapa banyak informasi yang dapat diberikan. Selanjutnya, pendekatan penentuan tujuan penyediaan laporan keuangan. Di sini ada 2 pendekatan. Untuk pendekatan 1, ada statement keuangan umum yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok pemakai. Contohnya, statement umum yang dapat dipakai oleh kelompok pemakai 1, kelompok pemakai 2, dan seterusnya. Dan untuk pendekatan 2, untuk statement keuangannya sudah dikhususkan untuk kelompok mana saja yang dapat memakai. Misalnya, statement keuangan 1 untuk kelompok pemakai 1, statement keuangan 2 untuk kelompok pemakai 2. Dan begitu juga untuk statement lainnya. Selanjutnya, ada aspek sosial Bloom dan Eljas tahun 1995. Yang pertama, tujuan fungsional atau functional objective. Yang kedua, ada tujuan bersama atau common objective. Yang ketiga, ada tujuan kelompok dominan atau dominant group objective. Selanjutnya, perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, AAA menghasilkan ASOBEL. Yang kedua, FASBI menghasilkan conceptual framework. Yang ketiga, True Blue Committee menghasilkan APB nomor 4 dan Objective of Financial Statement. Selanjutnya ada tujuan versi ASOBEL. Yang pertama, membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya kepada manajemen. Yang keempat, memberikan kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Selanjutnya ada tujuan versi APB nomor 4 mengacu kepada IASC. Tujuan umum atau general objective. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk membantu perusahaan dalam mengestimasi pendapatan. Selanjutnya, untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh pihak lain, pemilik perusahaan dan juga kreditor. Selanjutnya ada tujuan versi True Blue Committee, yaitu untuk menyempurnakan dan mengembangkan tujuan pelaporan yang dihasilkan oleh APB, di mana tiap laporan dikelompokkan terperinci untuk 5 pengguna laporan keuangan, yaitu yang pertama ada perusahaan, yang kedua untuk umum, yang ketiga untuk investor, yang keempat untuk kreditor, dan juga yang kelima untuk pemerintah. Selanjutnya ada tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan utama atau primary objective memberikan informasi bagi investor dan pemakai lain dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Helen Hairi. Selanjutnya di sini ada tujuan spesifik atau spesifik objektif. Yang pertama ada menilai jasa yang disediakan dan kemampuan melaksanakan jasa tersebut. Yang kedua, pelaporan kerja manajemen organisasi dan aspek kinerjanya. Yang ketiga, aset kewajiban perubahan karena transaksi yang terjadi. Yang keempat, pelaporan kinerja selama suatu periode dan perubahan yang terjadi. Yang kelima, bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan asetnya, pelunasan hutang, dan hal-hal mempengaruhi perubahan aset. Yang keenam, penjelasan interpretasi untuk membantu pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan. Di sini dijelaskan karakteristik kualitatif informasi. Dasar kualitas informasi.
Yang pertama, berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Yang kedua, dipahami dan digunakan pemakai. Yang ketiga, pemakai mempercayai informasi tersebut. Kemudian di sini ada nilai informasi. Yang pertama, menambah pengetahuan pengambil keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, mengubah keputusan atau perilaku pemakai. Kemudian di sini ada unsur-unsur pembentuk kualitas informasi. Yang pertama, keterpahaman atau understandability. Yang kedua, keberpautan atau relevance. Nah, keberpautan di sini ada 3 aspek. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, semantik. Yang ketiga, keputusan. Dua unsur keberpautan. Di sini ada 2 unsur keberpautan. Yang pertama, nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatan waktu. Di sini ada keterandalan atau reliability. Itu ada 2 unsur, yaitu kenetralan dan keterujian. Yang keempat, ketetapan penyimbolan. Yang kelima, keterbandingan. Yang keenam, materialitas. Kemudian di sini ada elemen-elemen statement keuangan. Adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimpulkan dan ekspresentasi kegiatan dalam perusahaan sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan secara fiksi kegiatan tersebut. Elemen umum yang pertama ada aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua, sumber daya ekonomik badan usaha. Yang ketiga, klaim terhadap sumber daya tersebut dari yang pertama entitas, yang kedua pemilik. Yang keempat, di sini ada perubahan elemen di atas akibat transaksi kejadian atau keadaan. Di sini ada elemen spesifik. Yang pertama, entitas bisnis. Entitas bisnis terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distributor ke pemilik, laba komprehensif. Yang ketujuh ada pendapatan, yang ke-8 ada biaya. Yang ke-9 di sini ada untung, 10 ada rugi, 11 ada aliran kas dari transaksi, yang ke-12 ada aliran kas dari investasi, yang ke-13 ada aliran kas dari pendanaan. Di sini ada entitas non bisnis. Yang pertama ada aset bersih terbatas permanen. Yang kedua ada aset bersih terbatas sementara. Yang ketiga aset bersih terbatas atau bebas. Perubahan posisi keuangan ada 2. Yang pertama ada hal yang mempengaruhi perubahan posisi keuangan. 1. Ada kejadian atau event. 2. Keadaan atau circumstance. Lalu yang ketiga ada transaksi atau transaction. Kemudian yang kedua ada kategori perubahan posisi keuangan. Pertama ada perubahan dalam aset dan kewajiban tidak dibarengi perubahan dalam ekuitas. Lalu yang kedua, perubahan dalam aset dan kewajiban dibarengi perubahan dalam ekuitas. Lalu yang ketiga, ada perubahan ekuitas tidak melibatkan aset atau kewajiban. Pengukuran dan pengakuan. Statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan atau a central feature of financial reporting. Jenis statement keuangan ada 5, yaitu pertama ada statement posisi keuangan, yang kedua statement posisi laba, yang ketiga statement posisi laba komprehensif, yang keempat ada statement aliran kas, dan yang terakhir ada statement investasi oleh dan distribusi ke pemilik. Pengukuran atau measurement adalah penentuan besarnya unit pengukur atau jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasikan makna atau atribut objek tersebut. Lalu ada atribut pengukuran FASB. Yang pertama ada cost historis atau historical cost atau proceeds, yang kedua ada cost sekarang atau current cost, lalu yang ketiga ada nilai pasar sekarang atau current market value, lalu yang keempat ada nilai terrealisasi atau pelunasan neto atau net realizable atau settlement value, lalu yang kelima ada nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa datang atau present or discounted value of future cash flow. Pengakuan secara teknis adalah pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil dari pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos
dan refleksi dalam statement keuangan. Ada 4 kriteria pengakuan fundamental FAST. Yang pertama ada definisi atau definition, lalu yang kedua ada keterukuran atau measurability, lalu yang ketiga ada keberpautan atau relevance, lalu yang keempat ada keterandalan atau reliability. Prinsip umum pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban. Yang pertama ada dapatnya aliran kas estimasi dan tingkat bunga dapat merefleksikan kejadian dan ketidakpastian masa datang. Lalu yang kedua ada tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas dapat merefleksikan asumsi yang konsisten. Lalu yang ketiga ada aliran kas dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban. Lalu yang keempat ada aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksikan kisar munculan yang mungkin terjadi atau possible outcomes. Kesimpulan, bahwa penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasi pihak yang dituju. Pada gilirannya, pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang lebih luas atau tujuan ekonomi dan sosial negara akan tercapai. Sekian dari kelompok kami yang berjudul Rangka Konseptual Suatu Model yang terdiri dari Dona Nilam Firdaus, Neneng Hairiyah, dan Fitri Ramadhanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.